Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Kali ini bersama saya, Doni The Kaiser. Dan sambil Anda menikmati hidangan berbuka puasa atau tengah berkumpul bersama keluarga di akhir pekan ini, kami ajak Anda untuk mengikuti diskusi kami kali ini. Dan juga nanti Anda bisa berpartisipasi melalui sambungan telepon interaktif kami atau mengirimkan pertanyaan dan pesan lewat SMS atau lewat akun Twitter seperti yang tertayang di layar televisi Anda saat ini. Ya, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menghentikan pembahasan kenaikan dana bantuan parpol sebesar 10 kali lipat atau dari Rp108 menjadi Rp1.080 per suara. Padahal sebelumnya DPR melalui Komisi 2 menyatakan telah setuju akan usulan pemerintah itu untuk menaikkan bantuan anggaran partai politik. Penghentian pembahasan kenaikan dana bantuan parpol menurut Menteri Dalam Negeri karena banyak menuai penolakan dari berbagai pihak. Pemirsa, apakah memang penambahan dana parpol sudah sangat dibutuhkan saat ini atau hanya upaya partai politik untuk menambah pundi-pundi pemasukannya? Bagaimana pula dengan mekanisme audit partai politik kalau parpol menggunakan dana yang bersumber dari APBN? Inilah yang akan kita diskusikan dengan narasumber kami. Telah hadir bersama saya di studio Ketua Komisi 2 DPR RI Rambe Kamarul Zaman dan juga Ketua Konstitusi dan Demokrasi dari Perludem Ketua Konstitusi dan Demokrasi Ferry Junaidi. Ya, Pak Rambe, Mas Ferry, terima kasih bergabung bersama kami. Terima kasih. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Bapak agak kesel sama Menteri Dalam Negeri nih kayaknya nih. Gimana ceritanya, Pak Rambe? Jadi, kita beberapa minggu lalu sudah mulai sebagaimana Undang-Undang MD3 dan juga tata tertib harus dibahas. Pendahuluan APBN 2016 sebagaimana mitra kerja masing-masing gitu komisi. Jadi kalau kami ya seluruh mitra kerja, saya kira Komisi 2 paling banyak termasuk Kementerian Dalam Negeri. Betul. Dalam rapat tersebut ini kan idenya untuk menaikkan dana untuk parpol. Itu adalah datang dari beliau. Dan itu dilempar dulu, sudah masuk di pers, termasuk saya menyatakan setuju. Di pers juga saya nyatakan setuju, mendukung. Memang ya, dan itu sudah kita ketok palu, tapi pendahuluan saya katakan 10 kali lipat untuk dana parpol ini. Yang tadinya Rp108, seperti Bung Doni tadi katakan, ya 10 kali 108 itu menjadi 1080. 1080 ini dari dulu juga diukur, kalau dulu Rp108 tergantung pendukung parpol itu dalam pemilu legislatif. Jadi ya berapa jumlah pemilu legislatif, itulah yang diberikan kepada parpol yang bersangkutan. Jadi ya Rp108 ini kali sekian ya memang sangat cukup kecil gitu ya. Oleh karena itu, waktu sebelumnya Pak Menteri Dalam Negeri Pak Cahyo melemparkan 1 triliun. Saya katakan ya enggak usah dulu besar-besar begitulah, itu bertahap, bikin repot, bertahap saja. Naikkan saja dulu. Lantas dinyatakan ya 10 kali lipat atau 20 kali lipat. Itu di rapat itu juga dinyatakan. Ya bertahap saja dulu, 10 kali lipat pun naiknya tidak terlalu besar. Artinya begini Pak Rambe, ini kan ide usulan datangnya dari pemerintah. Jadi kesannya kok cuma kasih angin saja begitu? Ya ini yang menjadi soal. Kalau kami di Komisi 2 saya kira karena sudah kita ketok dan akan membahas lebih dalam, pemerintah nanti mau mencabutnya alasannya juga apa? Atau mau menghentikannya alasan juga apa? Itu banyak pertentangan katanya bagi pihak. Kalau di jumlah 10 parpol ini paling banyak 250 M. 1 tahun ini untuk parpol. Parpol ini kita tahu kan punya tugas berat. Angka segitu kecil lah ya. Untuk tugas parpol ya. Jadi ini parpol itu di Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa parpol lah partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden, pasangannya. Dan juga parpol ini juga yang menjadi anggota DPR, jadi utusan parpol. Jadi perwakilan-perwakilan daripada partai politik. Oleh karena itu partai politik, Bung Doni, tugasnya itu berat. Dia harus melakukan kaderisasi. Dia harus melakukan rapat-rapat pertemuan-pertemuan yang itu adalah juga bagian dari kaderisasi. Dia harus menampung aspirasi masyarakat.
Karena dia punya perwakilan. Punya perwakilan di DPR RI, di DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota. Sebab syaratnya untuk menjadi anggota DPR RI misalnya dan juga DPR Provinsi Kabupaten Kota harus anggota parpol. Nggak ada anggota perorangan. Karena itulah harus disupport ya dari sisi anggaran. Kita sebenarnya berusaha untuk menghubungi Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo sampai diskusi kita ini lanjutkan. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan respon apakah itu melalui sambungan telepon sehingga bisa berdiskusi langsung dengan Pak Arambe, Mas Ferry. Mas Ferry, kalau Anda sendiri melihatnya dari perspektif seperti apa ini soal bantuan partai politik ini? Iya, kalau untuk bantuan keuangan partai politik harus dilihat memang yang pertama dari tugas dan fungsi partai politik. Jadi partai ini punya tugas dan fungsi yang sangat strategis. Jadi pembahasan undang-undang, terus pemilihan seluruh komisi-komisi negara itu di tangan partai politik. Bahkan presiden dan wakil presiden harus dicalonkan oleh partai politik. Gitu. Nah karena itu, karena tugasnya yang memang begitu penting gitu, maka diperlukan partai yang memang demokratis di internal partai. Partai yang menjadi partai milik publik. Bukan hanya partai yang kemudian milik partai politik atau organisasi yang organisasi perseorangan gitu. Karena kalau dilihat dari fungsi dan tugasnya memang untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, penting kemudian peran negara untuk menguatkan partai politik dari segi keuangan. Karena saya pernah melakukan riset tentang keuangan partai politik itu. Kalau dibandingkan antara pemasukan partai politik yang resmi dengan kebutuhan partai itu nggak ada apa-apanya begitu. Kita bisa lihat lah, ada sumber keuangan partai dari iuran nggak berjalan. Iya nggak seberapa. Nggak seberapa itu kemudian dari partai politik. Belum lagi yang dari negara itu, misalnya 108 rupiah yang jadi anggota DPR misalnya persentase 25%, 30%, itu semua tidak mencukupi untuk kebutuhan partai politik. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan kemudian peran negara di sini untuk kemudian menguatkan dari sisi keuangan partai. Oke, peran negara ini artinya kalau direalisasikan bentuknya seperti ini. Untuk semua 10 partai ini kira-kira 250 miliar. Apakah tidak ada bentuk lain? Katakanlah sebagai stimulan atau apa yang bisa lakukan, tidak bentuknya langsung begitu dalam bentuk cash, uang, bantuan tunai? Iya, ada banyak sebenarnya yang pola-pola pendanaan oleh pendanaan partai politik ya. Subsidi negara itu bisa dilakukan dalam banyak bentuk. Yang salah satunya adalah subsidi negara ini. Misalnya diberikan berapa rupiah untuk partai politik. Kalau sekarang kan kita mengambil sikap bahwa 108 rupiah per suara yang diperoleh oleh partai politik. Tapi sebenarnya bantuan ini mestinya diberikan bukan hanya untuk meningkatkan sumber pendapatan partai saja, tapi bagaimana kemudian proses demokratisasi di dalam partai politik itu muncul. Misal bagaimana kemudian mendorong dengan subsidi ini, mendorong peran dari anggota partai yang lebih luas. Jadi apa jaminannya, kan susah juga ngukurnya. Nah, ini pola-pola yang kemudian yang harus memang dilihat lebih lanjut ya. Bagaimana kemudian... Nah, kesannya ini Mas, coba-coba aja dulu nih, kasih dulu deh, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Nah, menurut kami tidak. Jadi ini salah satu yang menurut saya perlu dikritik dari proses diskusi akhir-akhir ini yang kemudian memunculkan 1 triliun misalnya, terus turun dari 250 miliar dan itu juga sebagainya. Kata Pak Arambe dari Mendagri itu. Betul. Nah, karena itu ini kan kalau memang kemudian Kementerian Dalam Negeri menunda proses pembahasan, yang paling penting itu adalah melakukan kajian lebih lanjut. Jadi sebenarnya kebutuhan partai politik itu berapa? Berapa yang kemudian akan disupport oleh negara? Berapa yang kemudian memang harus dihidupi oleh partai politik? Bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansinya? Nah, itu yang kemudian memang harus diatur lebih lanjut gitu. Nanti kalau sudah begitu sebenarnya nanti akan ketemu ya berapa angka yang pas begitu kan? Yang tidak tepat itu dari kebijakan ini adalah kemudian tiba-tiba saja muncul gitu kan. 1 triliun yang kemudian Pak Arambe kan merespon dari apa yang kemudian disampaikan oleh... Bukan cuma tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada 1 triliun, tiba-tiba hilang. Nah, betul. Sampai kita diskusikan sekarang pun juga Mendagri belum kasih statement apa-apa nih. Oleh karena itu sebenarnya yang paling penting adalah kajian lebih lanjut. Bagaimana sih sistem pendanaan partai politik yang akan dilakukan. Mungkin juga sebelum menggelontorkan dana 1 triliun atau berapapun itulah nanti yang kemudian harus dihitung ya. Yang paling penting adalah menyiapkan dasar regulasi yang kuat juga gitu. Yang di situ bisa akan memunculkan apa sih maksud tujuan dari pemberian pendanaan oleh partai dan sebagainya. Sehingga tidak memunculkan resistensi. Kalau sekarang kan orang muncul 1 triliun untuk partai politik, nah, orang menilai bang, itu partai ini tidak bekerja dan sebagainya misalnya seperti itu kan. Nah ini satu persoalan begitu. APBN aja itu alasannya, dasarnya Pak Arambe yang kata Mendagri karena menimbulkan resistensi. Baru ide ini dilempar ke DPR sudah bergejolak. Jadi gini loh,
Sebenarnya karena masyarakat melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh partai politik ini hanya sekedar politiknya. Padahal partai politik ini harus melakukan kaderisasi. Kalau partai politik ini ada wakilnya di lembaga, di legislatif, begitu, yang harusnya melaksanakan fungsi dengan kualitas yang baik, ini datangnya dari partai politik yang harus dididik untuk bisa merancang undang-undang, untuk bisa mengatur anggaran, menetapkan budget, untuk bisa melakukan pengawasan. Ini proses dari hulu ke hilir ya? Iya, dan ini harus dilakukan. Jadi kalau misalnya masyarakat melihat kok ruang sidang ini kosong gitu. Jadi harus dididik anggota partai politik yang dicalonkan untuk menjadi DPR memang senang untuk bersidang, jangan iya harus dididik. Jadi dari awal kita harus melakukan itu. Tapi jangan dibalik Pak, artinya kalau dana ini tidak turun, kita nggak jamin loh nanti ruang sidang kosong. Iya kan? Jadi ini yang saya katakan tadi jangan hanya dari sisi politik, tapi dari sisi pentingnya didorong partai politik ini menyiapkan kader yang baik. Ini proses untuk rekrutmen ya. Betul, untuk pemimpin bangsa ini termasuk juga khususnya di DPR gitu. Anggota DPR jadi harus kuat sidang ya, luar biasa. Baik termasuk untuk DPR provinsi, DPR kabupaten kota, yang juga merasakan bagaimana caranya anggota partai ini yang dicalonkan, denyut hati rakyat itu juga harus dirasakan gitu. Jangan sepertinya sudah menjadi pejabat negara, anggota DPR, ya bodinya saja sudah lain gayanya. Akan beda kalau sama bapak lain. Oleh karena itu ya. Ada pengalaman puluhan tahun soalnya. Kaderisasi, begitu ya. Wawasannya harus dibangun. Jadi ini tidak ucuk-ucuk istilah sekarang itu ya instan harus jadi. Kalaupun saya setuju Bung Peri itu. Jadi ini harus kita bangun. Fungsi dan tugas partai politik ini. Partai politik ini jangan kita ganggu, malah harus kita dukung. Kalaupun itu terjadi Pak Rambe, Mas Ferry, artinya kan ini investasi, tidak langsung dinikmati hasilnya. Kalau memang upaya untuk mengedukasi calon wakil rakyat kita dari hulunya, itu kan belum dinikmati tahun ini atau tahun depan, kan masih nanti. Emangnya politik mengenal yang seperti itu, ini kan pragmatis harusnya. Tapi jangan salah, oleh karenanya untuk rekrutmen anggota partai itu juga penting. Tidak akan mungkin rekrutmen anggota partai kamu dikasih uang iuran sekian, tidak ada akan orang-orang yang mau. Jadi kalau yang saya rasakan itu, saya dari mulai mahasiswa sudah aktif sebagai anggota partai. Dari mulai mahasiswa sudah aktif sebagai anggota partai, terus habis dalam sebab boleh berpolitik. Mahasiswa sudah boleh berpolitik, tapi jangan gunakan kampusnya. Dia keluarlah ke ada kebebasan tempat akademik. Politik. Baik. Bapak-bapak sekalian, kita break dulu, kita lanjutkan segmen berikutnya. Dan pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.